Selamat pagi siswa-siswa Ibu kelas 7. Pelajaran IPS kita pada pertemuan ke-13 hari ini memasuki bab kedua, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan ciri-ciri interaksi sosial. Inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Yang pertama, kita membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau selalu membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Contoh-contoh terjadinya interaksi sosial. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perhatikanlah gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar interaksi sosial antara individu dengan individu, yaitu seseorang berbicara dengan seseorang. Gambar yang kedua adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok, yaitu seorang guru berbicara dengan siswa-siswinya di dalam kelas. Yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Pada gambar kelihatan ada dua tim sepak bola yang akan bertanding, yaitu tim biru dengan tim merah. Di antara tim biru dengan tim merah terjadilah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu satu kontak sosial, dua komunikasi. Kontak sosial terbentuk apabila ada respon, contohnya berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka. Berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial ada dua, yaitu kontak sosial langsung atau primer, yaitu bertatap muka, contohnya bertemu, berjabat tangan, dan berbicara. Dua, kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu melalui perantara, contohnya melalui telepon, SMS, melalui surat, email, WA, dan lain-lain. Perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama adalah gambar kontak sosial secara langsung atau primer. Beberapa orang saling berbicara. Yang kedua adalah gambar kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu seseorang sedang menelepon. Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator. Orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contohnya, seorang siswa bertanya kepada guru dan guru tersebut menjawab pertanyaannya. Terjadilah komunikasi di antara guru dan siswa. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terjadinya interaksi sosial. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang lain yang tidak memahami bahasa kita, sehingga kita menggunakan bahasa isyarat atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi. Yang keempat, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan interaksi sosial juga ada 4. Yang pertama, menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua, menjalin hubungan dalam usaha. Yang ketiga, mendiskusikan sebuah persoalan. Yang keempat, melakukan kerjasama. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses interaksi sosial antara lain. 1A, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain. Contohnya, seorang anak kecil main masak-masakan karena mencontoh ibunya yang sedang memasak di dapur. B, faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seseorang yang sedang sakit yakin akan cepat sembuh apabila dia berobat ke dokter. C, faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan untuk sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak mengidolakan seorang pemain bola, sehingga semua yang dilakukan idolanya tersebut akan dilakukannya juga. D, faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Contohnya, ketika kita melihat ada orang yang sedang berduka,
maka kita akan ikut merasa sedih dan berusaha untuk membantu mereka. Aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi antara lain. 1. Aturan mengenai ruang atau tempat terjadinya interaksi sosial tersebut. 2. Aturan mengenai waktu atau saat kapan interaksi sosial itu terjadi. 3. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Misalnya memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, dan lain-lain. Baik, siswa-siswa Ibu semua, sampai di sini pelajaran kita pada pertemuan ini. Bacalah buku paket halaman 85-89, lalu kerjakanlah tugasnya di kertas folio. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan selalulah jaga kesehatan.